Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahmatul Faizah dan teman-teman kelas agama yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, saya Charlie sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang akan kita bicarakan adalah menjelaskan konsep ibadah dari definisi, dasar hukum, syarat rukun, tujuan, kedudukan, dan fungsinya dalam kehidupan individu bermasyarakat dan bernegara. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Next slide. Oke. Saya Charlie Triwati Rosada, NPM 091. Saya Ilham Dio Bakti, NPM 092. Saya Maizura Rahma Aulia Putri, NPM 093. Saya Widya Dwi Retnosari, NPM 094. Saya Nadifatul Nur Maulani, NPM 095. Baiklah. Izinkan kelompok kami untuk menyajikan beberapa materi. Untuk teman-teman kelompok 8 dipersilahkan. Materi yang pertama yaitu definisi ibadah. Next. Ibadah menurut bahasa atau etimologis diambil dari kata ta'abud yang berarti menundukkan dan mematuhi. Ibadah dalam bahasa Arab berasal dari kata abda yang berarti menghamba. Secara umum, ibadah memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia atas dasar patuh terhadap penciptanya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi, diyakini bahwasannya dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki keberdayaan apa-apa, sehingga melakukan ibadah adalah bentuk taat dan hormat kepada Tuhannya. Next. Sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan menyembah hanya kepada Allah dengan ikhlas karena menjalankan syariat agama yang telah ditetapkan tanpa adanya rasa keterpaksaan dan ketidakikhlasan dalam hati. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 5. Next. Yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Next. Dengan demikian, manusia diciptakan bukan sekedar untuk hidup menjalani dunia ini dan mengalami kematian tanpa adanya pertanggungjawaban kepada pencipta, melainkan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya dan hanya kepadanya. Hal ini terdapat dalam firman Allah Quran Surat Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Pada dasarnya tujuan akal dan pikiran adalah baik dan benar. Akan tetapi sebelum jalan akal dan pikiran itu diarahkan dengan baik, kebenaran dan kehendaknya itu belum tentu baik dan benar menurut Allah. Oleh sebab itu manusia diberi beban atau taklif, yaitu perintah-perintah dan larangan-larangan. Next.
Materi selanjutnya yaitu macam-macam ibadah. Ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdo dan ibadah muamalah atau ghairu mahdo. Ibadah mahdo merupakan bentuk ibadah yang berwujud penghambaan murni dari seorang hamba kepada Tuhannya. Bentuk ibadah mahdo tidak bisa dilakukan sesuka hati, namun harus sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan. Prinsip ibadah mahdo yaitu yang pertama, keberadaannya sesuai dengan dalil atau perintah Allah. Suatu ibadah mahdo hanya bisa dilakukan jika ada perintah untuk melakukannya, baik dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Dan jika tidak ada dasar perintahnya, maka tidak boleh ditetapkan keberadaannya. Yang kedua, tata cara pelaksanaannya harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak diizinkan adanya improvisasi atau mengada-adakan tata cara tersendiri. Yang ketiga, sifatnya suprarasional atau di luar kemampuan akal manusia. Ibadah mahdo bukanlah ibadah yang berada dalam lingkup akal, namun wahyu. Dalam hal ini, akal hanya berfungsi untuk memahami rasa di balik syariat dari penerapan ibadah tersebut dan bukan untuk menetapkan keabsahannya. Yang keempat, dilaksanakan dengan azas ketaatan. Setiap ibadah mahdo dilaksanakan dengan asas ketaatan atau kepatuhan kepada Allah. Karena pelaksanaan ibadah mahdo adalah sebagai bukti ketaatan dan penghambaan seorang manusia kepada Tuhannya. Yang kedua ada ibadah muamalah atau ibadah ghairu mahdo, yaitu ibadah yang dilakukan dalam bentuk menjaga hubungan sesama manusia yang tidak menyalahi aturan Allah. Ibadah ghairu mahdo yakni sikap gerak-gerik tingkah laku dan perbuatan yang mempunyai 3 tanda, yaitu niat yang ikhlas sebagai titik tolak, keridhaan Allah sebagai titik tujuan, dan amal soleh sebagai garis awal. Secara umum, prinsip dalam ibadah muamalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak melakukan jual beli barang yang haram. Yang kedua, tidak menipu ataupun memanipulasi takaran, timbangan, dan kualitas barang. Yang ketiga, tidak melakukan suap, sogok, atau riswah. Yang keempat, tidak melakukan kegiatan riba termasuk bunga. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah kategori ibadah. Pertama, ibadah i'tiqadiyah atau keyakinan adalah ibadah yang berhubungan dengan keyakinan dan keimanan, seperti iman kepada rukun iman dan iman kepada yang gaib. Yang kedua adalah ibadah qalbiyah atau ibadah hati. Adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan hati, yang tidak boleh ditunjukkan dan dimaksudkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tawakal, sabar, dan taubat. Yang ketiga, ibadah lafizah adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan lisan, seperti mengucapkan kalimat thayyibah, zikir, dan membaca Al-Quran. Yang keempat yaitu ibadah jasadiyah atau badan, adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan jasad atau badan, seperti rukuk, sujud, tawaf, dan lain-lain. Yang kelima, ibadah maliyah atau harta, adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta, benda, dan kekayaan, seperti zakat, infak, dan sodako. Next slide. Syarat ibadah ada 2. Pertama, ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla, yakni ikhlas bermakna ialah seorang dalam beribadah hanya bermaksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di kemuliaannya. Ini mengharuskan bersihnya peribadatan dari kesyirikan, yaitu tidak sedikit pun diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ittiba kepada Rasulullah SAW. Artinya, ibadah yang dilakukan harus sesuai dengan cara yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Next slide. Rukun-rukun ibadah. Yang pertama, al-hub atau cinta.
Kecintaan yang paling agung dan mulia di dalam kehidupan kita ini adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita mencintai Allah, maka kita buktikan dengan menjadikan Rasulullah sebagai panutan kita, bukan dengan menjadikan orang-orang kafir sebagai panutan. Karena sesungguhnya Rasulullah bersabda, seorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya di hari akhir nanti. Hadis riwayat Muslim. Di mana makna dari hadis ini adalah jika ketika di dunia kita mencintai orang-orang soleh dan menjadikan mereka teladan, maka di akhirat nanti kita akan bersama mereka. Dan sebaliknya, jika ketika di dunia mencintai orang-orang kafir dan menjadikan mereka teladan, maka di akhirat nanti akan bersama mereka di akhirat kelak. Yang kedua, al-khauf atau takut. Pilar lainnya yang mesti ada dalam ibadah seorang muslim adalah rasa takut, di mana dengan adanya rasa takut, seorang hamba akan termotivasi untuk rajin mencari ilmu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar bebas dari murka dan azabnya. Selain itu, rasa takut inilah yang juga dapat mencegah keinginan seorang untuk berbuat maksiat. Yang ketiga, ar-roja atau berharap. Pilar berikutnya yang harus ada dalam ibadah seorang hamba adalah rasa harap. Rasa harap yang dimaksud adalah antara lain harapan akan diterima amalan kita, harapan akan dimasukkan surga, harapan untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan akan diampuni dosa, harapan untuk dijauhkan dari api neraka, harapan diberikan kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, dan lain sebagainya. Next slide. Dasar hukum ibadah. Ibadah adalah cinta dan ketundukan yang sempurna. Ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim harus bersumber pada Al-Quran dan Sunnah al-Maqbulah atau Sunnah yang diterima. Dasar hukum ibadah adalah dalil yang menjadi pijakan umat Islam melaksanakan ibadah. Berikut adalah dasar hukum ibadah. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah dalil pertama dan utama dalam perujukan dan penentuan hukum dalam Islam. Oleh karena itu, dasar hukum pelaksanaan beribadah yang pertama dan paling utama tentu saja Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa surah yang mengatur tentang pelaksanaan ibadah. Salah satunya adalah Quran surah An-Nisa ayat 36, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, sanak, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang sombong dan membanggakan diri. Yang kedua adalah as-sunnah atau al-hadis. Dasar hukum ibadah yang kedua adalah as-sunnah atau al-hadis. As-sunnah menurut ulama usul fikih adalah segala selain Al-Quran yang mencakup perbuatan, perkataan, dan ketetapan atau persetujuan yang dapat digunakan sebagai landasan hukum syariat. Next slide. Tujuan ibadah. Manusia bahkan seluruh makhluk yang berkehendak dan berperasaan adalah hamba-hamba Allah. Kepemilikan Allah atas hambanya adalah kepemilikan mutlak dan sempurna. Oleh karena itu, makhluk tidak dapat berhenti sendiri dalam kehidupan dan aktivitasnya kecuali dalam hal yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah dianugerahkan untuk dimiliki makhluknya. Seperti kebebasan memilih, walaupun kebebasan itu tidak mengurangi kepemilikan Allah. Atas dasar kepemilikan mutlak Allah itu, lahirlah kewajiban menerima semua ketetapannya, serta mentaati seluruh perintah dan larangannya. Karena Allah Maha mengetahui tentang kejadian manusia, maka agar manusia terjaga hidupnya bertakwa, diberi kewajiban ibadah. Tegasnya manusia diberi kewajiban ibadah agar manusia itu mencapai takwa. Dan berikut adalah tujuan ibadah. Yang pertama adalah memenuhi kewajiban manusia kepada Allah untuk menjalankan segala sesuatu yang diperintahkannya. Yang kedua ada mendekatkan diri
dan mencari ridho Allah. Yang ketiga, sebagai pengingat bahwa di balik kehidupan yang fana ini, dunia yang fana ini, masih ada kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat. Yang keempat, agar terciptanya kemaslahatan dan menjauhkan diri dari segala macam perbuatan keji dan mungkar. Yang kelima, memperoleh kemudahan dalam mendapatkan hajat keduniaan. Yang ketujuh, mengharapkan agar selalu diberi perlindungan dan pertolongan dari Allah. Next slide akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah kedudukan ibadah. Kedudukan ibadah dalam Islam menempati posisi yang paling tinggi dan penting serta menjadi titik sentral dari seluruh aktivitas Muslim. Namun tujuan Islam mendirikan ibadah bukanlah untuk ibadah saja. Ibadah dalam Islam adalah semua perbuatan manusia yang diarahkan kepada Allah, baik berupa ibadah ritual maupun ibadah sosial. Berikut firman-firman yang terkait, yaitu 1. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, 2. Quran Yasin ayat 60, ketiga Surat Al-Baqarah ayat 21, dan yang keempat adalah Al-Mu'min ayat 62. Next. Sebelum ke Quran Surat Yasin ayat 60, di awal telah dijelaskan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa manusia diciptakan supaya beribadah kepada Allah, agar manusia melaksanakan segala aktivitas dalam kehidupannya harus sesuai dengan hal-hal yang disukai dan diridhoi oleh Allah. Bila mana melakukan kegiatan atau aktivitas yang tidak disukai Allah, tentulah bisa dikatakan bahwa mereka melakukan sesuatu yang disenangi oleh setan. Itu bisa diartikan dengan menyembah setan. Maka dengan surat Yasin ayat 60 berikut, Allah telah mengingatkan manusia agar tidak tunduk dan mengikuti beserta menyembah setan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam illa ta'budu wasyaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Next. Allah telah memerintahkan manusia agar beribadah hanya kepadanya sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dengan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Kata Rabb artinya adalah yang maha mencipta atau kholik, yang maha memberi rezeki atau rozak, yang maha mengatur atau mudabbir, serta yang maha memiliki atau malik. Jadi Rabb manusia ini adalah Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 62. Dzalikumullahu rabbakum khaliqu kulli syai'in la ilaha illa huwa fa'anna tu'fakun. Yang artinya, yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, pencipta segala sesuatu, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan? Maka perintah menyembah Rabb dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 tadi adalah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Agar manusia menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah, maka beribadah kepada Allah adalah kewajiban manusia sepanjang hidup dan sampai maut atau ajal menjemputnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu fungsi ibadah. Yang pertama, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui mukharabah dan khudu.
Orang yang beriman dirinya akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Ia akan selalu berupaya menyesuaikan segala perilakunya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sikap itu, seorang Muslim tidak akan melupakan kewajibannya untuk beribadah, bertaubat, serta menyandarkan segala kebutuhannya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ikrar seorang Muslim seperti tertera dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Fatihah ayat 5, yang artinya, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Atas landasan itulah manusia akan terbebas dari penghambaan terhadap manusia, harta benda, dan hawa nafsu. 2. Mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan sikap ini, setiap manusia tidak akan lupa bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Oleh karena itu, banyak ayat Al-Quran ketika berbicara tentang fungsi ibadah menyebutkan juga dampaknya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat. Contohnya, ketika Al-Quran berbicara tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah apa yang telah diwajibkan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini, Al-Quran menjelaskan bahwa fungsi sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar adalah suatu perbuatan merugikan diri sendiri dan orang lain. Maka dengan sholat diharapkan manusia dapat mencegah dirinya dari perbuatan yang merugikan tersebut. Dan masih banyak ibadah-ibadah lain yang tujuannya tidak hanya baik bagi diri pelakunya, tetapi juga membawa dampak sosial yang baik bagi masyarakatnya. Karena itu, Allah tidak akan menerima semua bentuk ibadah kecuali ibadah tersebut membawa kebaikan bagi dirinya dan orang lain. Dalam hal ini, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, maka dia hanya akan bertambah jauh dari Allah. Hadis riwayat Tabrani. 3. Melatih diri untuk disiplin adalah suatu kenyataan bahwa segala bentuk ibadah menuntut kita untuk berdisiplin. Kenyataan itu dapat dilihat dengan jelas dalam pelaksanaan sholat, mulai dari wudhu, ketentuan waktunya, berdiri, rukuk, sujud, dan aturan-aturan lainnya, mengajarkan kita untuk berdisiplin. Apabila kita menganiaya sesama muslim, menyakiti manusia baik dengan perkataan maupun perbuatan, tidak mau membantu kesulitan sesama manusia, menumpuk harta dan tidak menyalurkannya kepada yang berhak, tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka ibadahnya tidak bermanfaat dan tidak bisa menyelamatkannya dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi ibadah dalam kehidupan yaitu 1. Membentuk pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. 2. Meningkatkan rasa simpati dan empati kepada sesama manusia. 3. Mempererat tali silaturahmi. 4. Meningkatkan sifat gotong royong. 5. Mencegah seseorang melakukan perbuatan keji dan munkar. 6. Sebagai pengingat untuk selalu bersedekah sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. 7. Menjadi alat untuk mengurangi jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Kesimpulan, ibadah merupakan tugas hidup manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melakukan segala apa-apa yang dicintai, disukai, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ada yang bersifat khusus atau mahdhah dan umum atau ghairu mahdhah. Selain itu, terdapat 5 kategori ibadah, yaitu ibadah i'tiqadiyah, ibadah khobliyah, ibadah lafiziyah, ibadah jasadiyah, dan ibadah maliyah. Ibadah khusus atau mahdhah memiliki beberapa yang harus dilakukan, sehingga dalam melaksanakan ibadah tersebut tidak menyalahi prinsip tersebut. Ibadah itu ditunjukkan sebagai bentuk ketundukan dan harapan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim harus bersumber pada Al-Quran dan sunnah al-mahduwah atau sunnah yang diterima. Berdasarkan dalil-dalil yang baik dari Al-Quran maupun as-sunnah, ibadah memiliki rukun-rukun ibadah antara lain 1. Al-hub atau cinta, 2. Al-khauf atau takut,
dan 3 ar-roja atau berharap. Sedangkan syarat diterimanya suatu ibadah adalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan yang diteladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini tidak hanya untuk hidup di dunia tanpa adanya bertanggung jawab, tetapi manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya. Oleh sebab itu, dengan tegas dikatakan bahwa manusia diberi kewajiban ibadah tujuannya agar manusia itu mencapai takwa. Kedudukan ibadah dalam Islam menempati posisi yang paling tinggi dan penting serta menjadi titik sentral dari seluruh aktivitas muslim. Oleh karenanya, setiap ibadah pasti memiliki hikmah atau fungsi. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan atau memberi ketetapan yang hanya berakhir sia-sia atau tidak bermanfaat bagi hambanya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi adalah presentasi dari kelompok 8. Mari kita mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan kami yang disengaja maupun yang tidak kami sengaja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.